Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua, baik kelas 7A maupun 7B? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih dengan Bu Mila di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 dengan tema semua bersih maka hidup akan menjadi nyaman. Tahukah anak-anakku semua apa itu arti dari toharoh? Toharoh artinya adalah bersuci dari najis dan hadas. Jadi bersucinya dari dua hal ini, yaitu najis dan hadas. Najis itu apa? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan ibadah yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa najis itu adalah kotoran, sedangkan hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa toharo itu meliputi dua hal, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas. Toharo dari najis itu seperti apa maksudnya? Yaitu membersihkan sesuatu dari najis. Nah, yang kita pelajari pada saat ini adalah toharo dari najis. Najis sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaffafah atau biasa disebut dengan najis ringan, najis mutawasito yang biasa disebut dengan najis sedang, dan najis muwaladoh yang disebut juga dengan najis besar. Najis mukhaffafah tadi sudah dijelaskan bahwa ini termasuk najis yang ringan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya sangat mudah, yaitu cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawasito biasa disebut juga dengan najis sedang. Contoh dari najis jenis ini adalah darah, nanah, air kencing, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, najis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah dan najis ainiyah? Najis hukmiyah adalah jika diyakini adanya najis tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya, bau, dan rasanya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci sampai bersih.
Sedangkan najis mughaladhah adalah najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya itu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya itu menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang najis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hadas dan cara mensucikannya. Demikian, Bu Mila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.